Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sofiatul Rahmi, mahasiswi Pendidikan Matematika semester 2 Universitas Islam Riau. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah saya, yaitu Psikologi Pendidikan. Dan materi yang akan saya jelaskan kali ini ialah mekanisme perilaku individu. Nah, untuk yang pertama ialah pandangan psikologi tentang hakikat manusia. Salah satu tugas utama guru adalah berusaha mengembangkan perilaku peserta didiknya. Dalam hal ini, salah satu tokoh yakni Abin Syamsuddin Ma'mun menyebutkan bahwa tugas guru antara lain sebagai pengubah perilaku peserta didiknya. Oleh karena itu, agar perilaku peserta didik dapat berkembang optimal, tentu saja seorang guru seharusnya dapat memahami tentang bagaimana proses dan mekanisme terbentuknya perilaku pada peserta didiknya. Nah, untuk memahami perilaku individu, dapat kita lihat dari dua pendekatan, yaitu menurut aliran behaviorisme dan juga menurut aliran humanisme. Nah, yang pertama, mekanisme pembentukan perilaku menurut aliran behaviorisme. Behaviorisme memandang bahwa pola-pola perilaku itu dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan penguatan dengan mengondisikan atau menciptakan stimulus-stimulus atau rangsangan tertentu dalam lingkungan. Behaviorisme ini juga menjelaskan mekanisme proses terjadi dan berlangsungnya perilaku individu dapat digambarkan sebagaimana skema berikut. Nah, bisa kita lihat di skema ini berawal dari stimulus atau rangsangan, kemudian berubah menjadi sebuah respon, atau dari stimulus menuju organisme, kemudian berubah menjadi respon atau perilaku. Nah, karena stimulus berasal dari lingkungan atau kita simbolkan dengan W atau world, dan respon juga ditunjukkan kepadanya, maka mekanisme terjadi dan berlangsungnya dapat dilengkapi sebagaimana berikut. Nah, untuk skema yang kedua ini bisa kita lihat ini merupakan skema yang lengkapnya dibandingkan skema yang tadi. Nah, ini berasal dari lingkungan atau world, kemudian menjadi stimulus atau rangsangan terhadap individu. Nah, dari individu itulah kemudian berubah menjadi suatu respon atau perilaku dari individu tersebut, yang kemudian perilaku itu juga akan kembali kepada lingkungan. Nah, yang dimaksud dengan W atau world tadi di sini itu dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama lingkungan objektif, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar individu dan secara potensial dapat melahirkan stimulus. Dan yang kedua, lingkungan efektif, yaitu segala sesuatu yang aktual merangsang organisme karena sesuai dengan pribadinya, sehingga menimbulkan kesadaran tertentu pada diri organisme dan meresponnya. Nah, kemudian perilaku yang berlangsung seperti dilukiskan pada skema tadi biasanya disebut dengan perilaku spontan. Nah, contohnya itu seperti seorang mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan di dalam kelas yang terasa panas, secara spontan mahasiswa tersebut mengipas-ngipaskan bukunya untuk meredam kepanasannya. Nah, kemudian ruang kelas panas merupakan lingkungan atau W dan menjadi stimulus atau S bagi mahasiswa atau O secara spontan mengipas-ngipaskan bukunya atau R. Kemudian ruangan atau W tidak terasa gerah lagi setelah buku-buku itu dikipaskan. Nah, dari contoh tersebut bisa kita lihat bahwa jalannya skema itu berawal dari W atau lingkungan, kemudian menjadi stimulus atau rangsangan yang dirasakan oleh mahasiswa tersebut. Kemudian dari individu dia sendiri melahirkan sebuah respon, yaitu mengipas-ngipaskan buku, sehingga
W-nya tadi atau lingkungannya tadi berubah menjadi tidak panas lagi. Sedangkan perilaku sadar dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu berawal dari lingkungan, kemudian melahirkan sebuah stimulus atau rangsangan yang datang kepada individu atau OW, yaitu individu yang menyadari lingkungan sekitarnya. Dan kemudian dari sanalah akhirnya terbentuk sebuah respon atau tindakan yang dimana tindakan tersebut pun akan kembali kepada lingkungan. Nah, contohnya ketika sedang mengikuti perkuliahan di ruang kelas yang gelap karena sudah sore dan cuaca pun mendung, ada salah satu mahasiswa yang sadar dan meminta izin kepada dosen untuk menyalakan lampunya, sehingga kelas lebih terang dan mahasiswa dapat belajar dengan nyaman. Nah, ruang kelas yang tadi gelap waktu sore hari dan cuaca mendung merupakan lingkungan atau W. Dan ada salah satu mahasiswa yang sadar dengan keadaan di sekelilingnya, yaitu OW atau individu yang menyadari keadaan di sekelilingnya. Meskipun di ruang kelas ada mahasiswa lainnya yang mungkin mereka tidak menyadari keadaan di sekelilingnya. Dan mahasiswa tadi pun dia berjalan ke depan, meminta izin kepada dosen, kemudian menyalakan lampu. Nah, itu tuh merupakan respon yang ia lakukan karena stimulus yang datang terhadap dirinya. Nah, kemudian suasana kelas menjadi terang dan mahasiswa pun belajar dengan nyaman. Nah, suasana yang terang itu merupakan lingkungan juga. Nah, dari alurnya bisa kita lihat berawal dari lingkungan yang gelap karena cuaca mendung dan sudah sore hari, yaitu W, dan kemudian menjadi sebuah rangsangan ingin menghidupkan lampu karena mungkin terasa gelap dan susah melihat penjelasan dosen di papan tulis, maka timbullah sebuah stimulus di dalam diri individu. Nah, kemudian ada salah satu mahasiswa yang menyadari keadaan di sekelilingnya atau OW, karena gelap makanya mahasiswa itu menyadari keadaan di sekelilingnya, sehingga timbullah respon dari individu tadi, yaitu dia berjalan ke depan, meminta izin kepada dosen, kemudian menyalakan lampunya. Nah, kemudian dari respon tadi pun kembali kepada lingkungan, yaitu dari hasil respon dia menyalakan lampu, lingkungan pun menjadi terang. Sebenarnya masih ada dua unsur penting lainnya dalam diri setiap individu yang mempengaruhi efektivitas mekanisme perilaku individu, yaitu reseptor atau panca indera sebagai alat penerima stimulus atau rangsangan, dan efektor yang berupa syaraf, otot, dan sebagainya yang merupakan pelaksana gerak atau respon. Nah, selengkapnya mekanisme perilaku sadar dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat dari skemanya berawal dari lingkungan, kemudian melahirkan sebuah stimulus atau rangsangan, dan rangsangan itu diterima oleh reseptor atau panca indera kepada diri individu yang menyadari keadaan di sekelilingnya atau OW. Nah, dari individu tadi sehingga efektor di dalam dirinya atau alat-alat penggerak respon tadi bekerja sehingga lahirlah sebuah respon, yang mana respon itu pun kembali kepada lingkungan. Nah, dengan mengambil contoh perilaku sadar tadi, bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa mahasiswa yang sadar atau OW mungkin merasakan penglihatannya atau R menjadi tidak jelas, sehingga tulisan dosen di papan tulis tidak terbaca dengan baik. Menggerakkan kaki ke depan, meminta izin, dan menekan saklar lampu merupakan efektor. Nah, aliran yang kedua yaitu mekanisme pembentukan perilaku menurut aliran holistik atau humanisme. Holistik atau humanisme memandang bahwa perilaku itu bertujuan,
yang berarti aspek-aspek intrinsik yang berupa niat, motif, tekad, dan dalam diri individu merupakan faktor penentu untuk melahirkan suatu perilaku, meskipun tanpa adanya stimulus yang datang dari lingkungan. Nah, secara skematik rangkaian, proses dan mekanisme terjadinya perilaku menurut pandangan holistik dapat dijelaskan dalam bagan berikut. Nah, di bagan ini bisa kita lihat berawal dari kebutuhan yang dirasakan, kemudian timbullah sebuah dorongan atau motivasi sehingga melahirkan aktivitas yang dilakukan dan kemudian tercapailah tujuan. Nah, berdasarkan bagan tersebut, tampak bahwa terjadinya perilaku individu diawali dari adanya kebutuhan. Nah, kebutuhan tersebut selanjutnya menjadi sebuah dorongan atau motivasi yang merupakan kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya dalam melaksanakan suatu aktivitas, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari luar individu. Nah, pembahasan yang kedua yaitu taksonomi perilaku individu. Untuk keperluan studi tentang perilaku, perlu adanya sistematika pengelompokan berdasarkan kerangka berpikir tertentu atau taksonomi. Nah, dalam konteks pendidikan, Bloom mengungkapkan 3 kawasan perilaku individu beserta subkawasan dan masing-masing kawasan, yakni yang pertama kawasan kognitif, yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau berpikir atau nalar. Nah, kawasan kognitif ini terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan merupakan aspek kognitif yang paling rendah tetapi paling mendasar. Dengan pengetahuan, individu dapat mengenal dan mengingat kembali suatu objek, ide prosedur, konsep, definisi, nama, peristiwa, tahun, daftar, rumus, teori, atau kesimpulan. Nah, yang kedua, pemahaman. Pemahaman atau dapat juga disebut dengan istilah mengerti merupakan kegiatan mental intelektual yang mengorganisasikan materi yang telah diketahui. Temuan-temuan yang didapat dari mengetahui seperti definisi, informasi, peristiwa, fakta disusun kembali dalam struktur kognitif yang ada. Temuan-temuan ini diakomodasikan dan kemudian berasimilasi dengan struktur kognitif yang ada sehingga membentuk struktur kognitif baru. Nah, yang ketiga, penerapan, yaitu menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah atau menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang dikatakan menguasai kemampuan ini jika ia dapat memberi contoh, menggunakan, mengklasifikasikan, memanfaatkan, menyelesaikan, dan mengidentifikasikan hal-hal yang sama. Yang keempat, penguraian, yaitu menentukan bagian-bagian dan suatu masalah yang menunjukkan hubungan antar bagian tersebut, melihat penyebab-penyebab dan suatu peristiwa atau memberi argumen-argumen yang menyokong suatu pernyataan. Nah, yang kelima, memadukan, yaitu menggabungkan, meramu, atau merangkai berbagai informasi menjadi satu kesimpulan atau menjadi suatu hal yang baru. Kemudian, berpikir induktif dan konvergen merupakan ciri kemampuan ini. Dan yang keenam yaitu penilaian, yaitu pertimbangan, menilai dan mengambil keputusan benar salah, baik buruk atau bermanfaat tidak bermanfaat berdasarkan kriteria tertentu, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Yang kedua yaitu kawasan afektif, yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Nah, kawasan afektif ini juga terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, penerima. Kawasan penerima diperinci dalam 3 tahap, yaitu kesiapan untuk menerima, kemauan untuk menerima, dan menghususkan perhatian. Yang kedua, sambutan,
yaitu mengadakan aksi terhadap stimulus yang meliputi proses sebagai berikut: kesiapan menanggapi, kemauan menanggapi, dan kepuasan menanggapi. Dan yang ketiga, penghargaan. Pada tahap ini sudah mulai timbul proses internalisasi untuk memiliki dan menghayati nilai dari stimulus yang dihadapi. Nah, penilaian itu terbagi atas 4 tahap, yaitu menerima nilai, menyeleksi nilai yang lebih disenangi, dan komitmen, yaitu kesetujuan terhadap suatu nilai dengan alasan-alasan tertentu yang muncul dari rangkaian pengalaman. Yang keempat, pengorganisasian. Pada tahap ini, yang bersangkutan tidak hanya menginternalisasi satu nilai tertentu seperti pada tahap komitmen, tetapi mulai melihat beberapa nilai yang relevan untuk disusun menjadi satu sistem nilai. Yang kelima, karakterisasi, yaitu kemampuan untuk menghayati atau mempribadikan sistem nilai. Pada tahap karakterisasi, sistem itu selalu konsisten dan tidak mudah berubah-ubah sesuai situasi yang dihadapi. Nah, kemudian lanjut ke kawasan yang ketiga, yaitu kawasan psikomotor, yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf dan otot, serta fungsi psikis. Nah, kawasan ini terdiri dari kesiapan, peniruan, membiasakan, menyesuaikan, dan menciptakan. Nah, sementara itu, Abin Syamsuddin Ma'mun merinci subkawasan ini dengan tahapan yang berbeda, yaitu yang pertama, gerakan refleks, yaitu basis semua perilaku bergerak atau respon terhadap stimulus tanpa sadar, misalnya melompat, duduk, berjalan, dan sebagainya. Nah, yang kedua, gerakan dasar biasa, yaitu gerakan yang muncul tanpa latihan, tapi dapat diperhalus melalui praktek yang terpola dan dapat ditebak. Yang ketiga, yaitu gerakan persepsi, yaitu gerakan yang sudah lebih meningkat karena dibantu kemampuan perseptual. Yang keempat, gerakan fisik, yaitu gerakan yang menunjukkan daya tahan, kekuatan, kelenturan, dan kegesitan. Yang kelima, gerakan terampil, yaitu dapat mengontrol berbagai tingkatan gerak secara terampil, tangkas, dan cekatan dalam melakukan gerakan yang sulit dan rumit. Yang keenam, yaitu gerakan indah dan kreatif, yaitu mengkomunikasikan perasaan melalui gerakan, baik dalam bentuk gerak estetik maupun gerak kreatif. Kemudian lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu peranan dan pengaruh pendidikan terhadap perubahan dan perkembangan perilaku. Bagi kalangan behaviorisme, pendidikan dipahami sebagai alat pembentukan watak, alat pelatihan keterampilan, alat mengasah otak, serta media untuk meningkatkan keterampilan. Sementara kalangan humanisme, pendidikan lebih diyakini sebagai suatu media atau wahana untuk menanamkan moral dan ajaran keagamaan, atau sebagai wahana untuk memanusiakan manusia, serta wahana untuk pembebasan manusia. Dengan menggunakan konsep dasar psikologis, khususnya dalam pandangan behaviorisme, pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha conditioning atau penciptaan seperangkat stimulus yang diharapkan dapat menghasilkan pola-pola perilaku atau seperangkat respon tertentu yang dimanifestasikan dalam bentuk perubahan dan perkembangan perilaku baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Sementara itu, dalam pandangan humanisme, bahwa justru organisme atau individu itu sendiri yang memegang peranan penting dalam suatu proses belajar atau proses pendidikannya. Pada dasarnya, individu sejak lahir sudah dibekali potensi-potensi tertentu, terutama potensi intelektual. Selanjutnya, dengan bantuan atau tanpa bantuan orang lain,
individu yang bersangkutan berupaya aktif mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya melalui interaksi dengan lingkungannya, termasuk lingkungan sekolah, sehingga potensi yang semula bersifat laten atau terpendam dapat diaktualisasikan menjadi prestasi. Nah, jika kita amati dari kedua pandangan tersebut, tampak ada hal yang kontras. Menurut pandangan behaviorisme, hasil belajar individu merupakan hasil reaktif dari lingkungan. Sedangkan dalam pandangan humanisme, hasil belajar individu merupakan hasil upaya aktif dan proaktifnya terhadap lingkungan. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut menyebabkan pula terjadinya perbedaan-perbedaan dalam pendekatan dan teknisi proses pendidikan. Walaupun demikian, harus diakui bahwa kedua pandangan tersebut memiliki peran penting dan memberikan kontribusi terhadap perubahan dan perkembangan pribadi atau perilaku individu. Nah, secara skematik, pengaruh fungsional pendidikan terhadap perubahan dan perkembangan perilaku dapat dijelaskan dalam bagan seperti berikut, yaitu P sama dengan F dalam kurung S O, yang keterangannya P itu person atau pribadi atau perilaku, F function atau fungsi, S stimulus atau pendidikan atau belajar, dan O organisme. Jadi sebuah pribadi itu terbentuk dari fungsi yang lahir dari sebuah stimulus terhadap sebuah organisme. Nah, contohnya, untuk memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang psikologi pendidikan, seseorang mahasiswa dengan segala karakteristiknya mengikuti kegiatan belajar psikologi pendidikan. Melalui interaksi belajar mengajar yang disepakati dengan dosen, dia memperoleh sejumlah pengalaman belajar. Misalnya melalui diskusi dengan teman, membaca dan mengkaji buku-buku yang relevan, mengobservasi perilaku di kelas, bahkan melakukan penelitian. Maka pada akhirnya dia mendapatkan pengetahuan, sikap, dan memiliki keterampilan baru tentang psikologi pendidikan, baik untuk kepentingan diri pribadi sehari-hari maupun dalam rangka mempersiapkan diri untuk menjadi guru kelak di kemudian hari. Nah, dengan demikian, kiranya bisa dipahami bahwa perubahan perilaku atau diperolehnya kemampuan individu di samping dihasilkan melalui kegiatan pendidikan atau belajar, juga dipengaruhi oleh faktor internal dari individu itu sendiri. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.